Halo, selamat datang di Nusantara Roast, di mana kita akan melakukan proses roasting kopi-kopi Indonesia menggunakan Lacone Smart Coffee Roaster. Bersama saya Yuyut dari Kawan Seduh, kali ini kita akan roasting kopi dari Ijen, Jawa Timur. Nah, yang menarik dari kopi ini adalah dia single varietas Orange Bourbon dengan menggunakan proses anaerobik natural 120 jam, ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Untuk tasting notes dari kopi ini, aku menemukan ada rasa fruity seperti honeydew, mango, dan ada milk chocolate di belakang. Oke, hari ini aku akan ngerosting kopi Ijen dengan gramasi 400 gram. Dan sebelumnya udah aku ukur densitasnya. Jadi kopi Ijen Orange Bourbon ini dia ada di densitas sekitar 770 gram per liter. Yang mana itu cukup tinggi dan cukup padat. Jadi karena dengan kepadatan setinggi itu, aku akan pakai suhu charge-nya di 190 derajat. Oke, nah itu semua tergantung dari banyak hal sih teman-teman. Jadi kayak prosesnya, terus kemudian batch masuknya berapa. Jadi teman-teman bisa bebas untuk istilahnya itu coba-coba. Mungkin kalau teman-teman punya pandangan lain bisa komentar di bawah ya. Rencananya saya akan roasting Ijen Orange Bourbon ini di profile kompleks dan medium roast. Jadi untuk mendapatkan tasting notes yang lebih manis, buah-buahan seperti melon, terus kemudian juga ada tasting notes untuk aftertaste coklatnya. Oke, langsung aja kita mulai roasting kopinya. Jadi aku awalnya udah pernah coba roasting kopi Ijen Orange Bourbon ini di mesin drum roaster. Nah, hari ini aku akan coba roasting kopi Ijen Orange Bourbon ini menggunakan Lacone Smart Coffee Roaster. Dan kita lihat apakah Lacone bisa mengeluarkan tasting note yang sama dengan mesin drum roaster. Oke, green bean-nya udah masuk. Jadi setelah ini teman-teman jangan lupa perhatiin ROR-nya ya. Jangan sampai dia terlalu tinggi naiknya dan jangan sampai dia juga terlalu turun untuk ROR-nya ya. Jadi harus dipantau terus dengan menggunakan aplikasinya sama dari mesinnya. Gitu. Salah satu faktor yang saya suka dari Lacone ini adalah teknologinya yang canggih sehingga memudahkan kita roaster untuk roasting kopinya. Nah, mesin roasting ini punya konsep plug and play. Jadi kita tinggal taruh aja di tempat yang udah kita sediakan, lalu kita bisa langsung roasting kopinya. Terus kemudian dari segi dimensinya pun dia juga compact ya. Jadi nggak lebih dari 60 cm. Jadi nggak akan makan tempat banget di roastery kalian. Terus untuk mengoperasikannya juga mudah. Tinggal connect dengan aplikasi Lacone yang sudah diinstal di handphone. Lalu bisa langsung untuk dipakai mengatur suhu, airflow, sesuai dengan profil yang kalian inginkan. Terus selain itu juga di aplikasi Lacone juga ada indikator-indikator penting yang bisa kita pantau seperti dry end dan first crack. Oke, jadi ini udah selesai di roasting ya. Dia di waktu sekitar 11 menit dan sebentar lagi saya akan selesaikan proses roastingnya. Tapi sebelumnya saya sudah menyalakan coolingnya dan saya tekan tombol discharge. Jadi jangan lupa teman-teman sebelum discharge dipencet dulu coolingnya biar proses pendinginannya lancar. Oke. Jadi oke juga nih hasilnya, tapi kita tunggu hasilnya yang nanti ya di cupping. Nah, tapi yang bikin penasaran nih, sebenarnya aku tuh pengen banget nyoba kemampuan Lacone untuk melakukan roasting di batch yang lebih kecil. Nah, sekalian coba yuk gitu. Saya akan coba roasting kopi ini di 100 gram gitu. Jadi sekalian teman-teman ke roaster kalau punya beans baru untuk sampling bisa dicoba kan 100 gram. Nah, kita lihat apakah hasilnya bisa sesuai dengan yang saya mau gitu. Oke teman-teman, untuk kopi yang 100 gram ini saya akan menggunakan roast plan dengan suhu charge awal adalah 180 derajat. Kemudian dengan target roasting time-nya adalah fast roast selama 9 menit. Jadi Lacone Smart Coffee Roaster ini kapasitasnya adalah 300 gram sampai dengan 700 gram. Dan ini saya melakukan eksplorasi yang mana itu adalah di bawah kapasitas minimal, yaitu 100 gram. Namun tidak disarankan untuk eksplorasi yang melebihi kapasitas maksimal dari Lacone Smart Coffee Roaster. Hal ini dikarenakan mesin Lacone memiliki heater yang ada di dalam drumnya. Sehingga ketika kita memasukkan melebihi kapasitas maksimalnya, ditakutkan green bean-nya akan terkena langsung heaternya. Dengan kata lain, dia bisa gosong atau
terbakar lebih cepat ya. Oke. Oke, dua kopi ini udah aku coba. Jadi yang pertama aku mau bahas yang 400 gram dulu. Nah, setelah aku coba yang 400 gram, ternyata masih ada yang harus di-adjust atau diperbaiki di sini. Nah, jadi awalnya aku ingin targetnya itu kan sebenarnya di 9 menit atau 10 menit maksimal dengan profile medium complex roast. Nah, namun ternyata di sini ada sedikit kesalahan di mana saya menurunkan suhu terlalu cepat. Jadi ternyata di sini yang saya ketahui adalah Lacone itu karena dia sistem pemanasannya radiasi, dia tidak menyimpan panas di dalam, sehingga perubahan suhunya itu lebih responsif, lebih cepat. Jadi kalau misalkan kita menaikkan suhu, dia akan lebih cepat untuk berubah suhunya. Begitu pula dengan penurunan suhu. Maka tadi sebaiknya kalau untuk menurunkan suhu, saya harusnya lebih menunggu. Lebih ada waktu untuk saya biarkan dulu suhunya, baru saya turunkan. Tapi ternyata tadi saya terlalu cepat, sehingga hasilnya suhunya terlalu lama banget untuk mendekati first crack. Akhirnya tadi total roastingnya menjadi 11 menit. Hasilnya tadi untuk secara sensori ya, itu dia lebih ke sugar browning, caramelize, ada sedikit rasa apple, tapi dia acidity-nya nggak bright. Dengan aftertaste-nya seperti black tea gitu. Oke, nah sekarang untuk yang 100 gram di sini saya sudah coba dengan hasil cuppingnya, sensorinya. Saya menemukan masih ada sedikit yang maksudnya ada kekurangan lah gitu. Di sini saya merasakan dia acidity-nya cenderung lebih istilahnya lebih mute. Mute artinya flat, dia acidity-nya intensitasnya rendah. Dan lebih ada tasting notes yang dia itu mengindikasikan under development roast, yaitu ada kayak roti bakar sama ada jagung di situ. Jadi di sini untuk yang 100 gram mungkin perlu ada beberapa perbaikan, di mana kita perlu menyesuaikan suhu pada saat charge, lalu kemudian perhatikan ROR-nya juga, dan untuk perubahan suhu menjelang first crack-nya. Oke, sekian dulu untuk episode dari Nusantara Roast. Semoga teman-teman semakin terbantu dengan konten bagaimana roasting kopi tanpa api menggunakan Lacone Smart Coffee Roaster. Sampai ketemu di Nusantara Roast episode lainnya ya. Terima kasih. Bye.